Show. Pemirsa Late Night Show, hari ini adalah malam Jumat. Dan seperti biasa di saat malam Jumat selalu ada yang misterius. Benar, dan di sebelah kanan saya ada Ki Jalak. Mas Jalak. Ki Jalak. Kita panggil Ki Jalak, betul? Atau Mas Jalak? Mas Jalak saja. Mas Jalak ini sedang menggambar sebuah sosok yang tentunya tidak bisa kita lihat, tapi Mas Jalak sendiri yang akan memvisualisasikannya kepada kita. Dan Sekali lagi kalau malam Jumat seperti ini mungkin buat penonton jangan ada yang melamun, jangan ada yang sompral, jangan ada yang takabur, karena sering sekali terjadi yang tidak diinginkan di dalam studio. Mengingat studio ini juga memang studio yang agak angker. Dan pertama kali memang studio ini baru digunakan untuk late night show. Dan yang sedang dilakukan oleh Mas Jalak ini, beliau sedang menggambarkan atau memvisualisasikan salah satu kodam yang ada di sekitar penonton. Namun dari tadi saya coba tanya yang mana, dia belum mau menjawab, dia hanya terus menggambar. Nampaknya memang Mas Jalak ini berbeda ya dari yang pernah kita undang. Beliau tidak selalu mau bicara namun langsung melakukan aksi. Ya, benar sekali. Dan Bu Ayu, hari ini hari yang cukup spesial. Karena sesuai dengan tema kita, Khodam. Khodam part kedua. Dan di sini banyak sekali penonton, bukan hanya sekedar penonton teman-teman kita yang biasa datang, tetapi hari ini spesial. Di sebelah sana ada teman-teman kita yang memang mereka memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Halo, selamat malam. Memang dari episode sebelumnya kita pernah mengajak semua pencinta late night show, di mana hari kita akan membahas tentang sebuah hal-hal yang gaib. Kita sangat dengan tangan terbuka untuk mengundang, untuk bisa datang langsung ke studio ini, untuk bisa langsung bergabung sama kita, untuk melihat sesuatu yang memang kita sendiri percaya atau nggak percaya. Dan di sini nampaknya mereka sudah langsung hadir ke studio untuk entah mau nonton aja atau mau berpartisipasi, kita juga belum tahu. Tapi yang jelas Khodam part 2 ini masih ada kaitannya dengan yang part pertama. Karena pertama kita pernah bahas Khodam, cuman ini beda Raffi dari Mas Jalaknya sendiri. Kalau saya lihat-lihat orangnya nggak mau banyak bicara ya, tapi langsung memvisualisasikan. Tapi yang di rumah seperti biasa boleh ikutan komen di Twitter, ya. Mau bertanya juga boleh tentang apa yang nanti terjadi di Late Night Show. Kita juga nggak pernah tahu. Ini memang acara live, jadi kadang di luar prediksi kita, di luar skrip, semuanya bisa terjadi. Apalagi yang berhubungan dengan gaib. Boleh langsung ikutan di Twitter di @latenights_ttv. @latenights_ttv. Mungkin Mas Jalak sudah bisa atau mau menjelaskan tentang apa yang sedang divisualisasikan, Mas? Mungkin saat ini yang saya gambar adalah sosok dari seorang kodam keilmuan. Kodam keilmuan. Kodam keilmuan. Jadi ini biasanya untuk kepekaan. Kepekaan. Ya, kepekaan. Jadi maksudnya ini kodam yang ada di penonton ini. Iya, yang di antara penonton. Peka dia jadinya. Masih mau dilanjutkan dulu, Mas Jalak, Iya. atau sudah selesai? Aku lanjutin dikit. Oke, lanjutkan sedikit. Kita boleh ketemu. Boleh tepuk tangan untuk Late Night Show hari ini. Sekali lagi, saya cuma mengingatkan kepada semua yang ada di studio, jangan ada yang melamun, jangan ada yang takabur, karena hari ini kita akan membahas tentang Khodam. Dan yang jelas Mas Jalak nggak sendiri karena kita sudah punya bintang tamu yang juga ikut berpartisipasi mau membicarakan masalah Khodam, tapi mereka bukan pria seperti Mas Jalak, mereka adalah wanita-wanita cantik yang ternyata bisa punya cerita tentang Khodam. Sandy Mamahit, Ria Winata, dan Michelle.
Bu Ayu cewek-cewek cantik semua. Ini ada yang ganteng satu. Ini Michelle, cuma Bukan lebih tomboy. Bukan nih Michael. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Semuanya silakan duduk. Silakan duduk. Anda jangan melamun. Saya lihat Anda ngelamun terus ya. Nggak, tolong Anda jangan melamun. Raffi, kayaknya Anda saya kalau tahu. punya masalah di rumah tangga Anda jangan bawa sini. Saya mah, maaf Pak, saya mah nggak pernah punya masalah. Anda saya lihat ngelamun. Enggak, itu mah kepribadian saya aja Pak. Dia bukan melamun karena Bapak apa? diem ya, jangan banyak komen ya. Anda jangan terlalu emosi. Saya tahu Anda melamun bukan karena gambar, tapi karena Michael. Ibu Ayu tahu banget sih. Dua wanita cantik dan satu pria kece. Dan saya ingatkan lagi buat yang ada di studio semuanya, buat penonton sama buat teman-teman juga yang memang datang ke sini khusus di episode yang memang berbau goib. Kalau memang nanti mau tanya boleh atau mau memberikan suatu statement juga yang memang kalian bisa berikan kepada kami juga boleh. Oke. Di antara kalian yang pernah tahu atau punya pengalaman secara langsung dengan kodam siapa? Sandy mungkin? Kalau hodam sih, saya nggak tahu ya, saya kurang tahu itu hodam atau bukan. Tapi penampakan ya, Penampakan di mana? itu ceritanya nggak baik banget. Jadi saya orang yang sangat tidak percaya dengan hal mistis. Sampai suatu hari saya kena tipu, mobil saya hilang. Nah di situ mulai kejadian-kejadian mistis terjadi. Saya sempet yang kata orang itu rep-repan ya, yang tidur gitu. Tapi ini saya sampai nggak bisa tidur 3 hari karena rerepannya tuh buat saya berasa mau mati, apa nggak bisa nafas. Ini cuma malam hari aja atau Enggak, pagi hari, siang hari juga. Bahkan penampakannya pun terjadi siang hari. Itu sampai yang dari situ saya jadi percaya dengan hal mistis. Tapi saya nggak yakin itu yang Oh, dilihat, kodam wujudnya ya. itu dilihat? Wujudnya dilihat itu hitam, total hitam. Dan itu berusaha kayak ngebunuh dan Apa itu yang Mbak lakukan, siang-siang. Mbak Sandy lakukan? Kan itu kayak rep-repan ya. Tapi bangun itu wujudnya kelihatan. Dia lagi kayak Cekik. menerkam saya gitu. Terus ada kali 3 detik baru dia hilang. Bahkan saya lihat bola, ini emang cerita nggak bagus banget ya. Bola api siang-siang keluar dari pintu kamar saya, itu yang datang dari saya lagi melek. Terus saya tutup mata, bener-bener tutup mata, saya nggak tahu ngapain, tapi saya bisa ngangkat gitu, kayak sukmanya, kayak, kayak berasa kayak gitu, dan saya berasa nggak bernafas. Tapi kok bisa ya saya nggak bernafas ya? Kok bisa ya? Ada di pikiran kayak gitu. Terus lama-lama, nah di situ mulai ada penampakan. Yang saya lihat waktu itu si nenek saya. Tapi saya kan kurang tahu ya, nenek saya di situ cuma muter-muter di mungkin situ. bisa jadi neneknya itu hodam yang menjaga dia. Semoga. Seperti yang sudah sering kita dengar ya. Biasanya itu leluhur yang menjaga. Nah, kalau yang tadi yang dipanggil Michelle adalah Michael. Sebenarnya Michael ini profesinya apa Michael? Sebenarnya saya running satu sekolah bela diri, Oh, apa martial art? martial arts. Mungkin kalau dari martial art gitu ada yang menjaga juga nggak? Atau punya satu tenaga dalam yang dibantu sama Hodam? Nggak gini, kalau kita bicara tenaga dalam, sebenarnya semua orang punya tenaga dalam, tapi nggak tahu cara pengolahannya aja. Nah, cara pengolahan itu biasa didapat dengan latihan, gitu. Cuma kalau tenaga dalam itu memang dari diri sendiri atau memang ada yang bantu? dari diri sendiri, jadi harus dibedain. Tenaga dalam itu ada 2 jenis sebenarnya, yang kita pengolahan diri sendiri sama yang ada bantuan kodam. Oh, itu Michael Ada sendiri juga sadar, bantuan ada. Hodam juga? Ada beberapa bela diri tertentu yang dia mempergunakannya tenaga kodam, bukan tenaga diri sendiri yang diolah. Ada juga. Contohnya, Ada. bedanya apa yang membedakan mungkin? Dari efeknya atau dari caranya? Dari efek. Kalau yang dilatih dari diri sendiri, efeknya gimana? Kalau dilatih dari diri sendiri, otomatis lebih bagus untuk diri, lebih bagus karena polanya itu kan kita belajar pola nafas, terus belajar pengendalian diri, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya pakai kodam kan kita belajar untuk mengendalikan kodamnya. Gitu. Karena bukan kita yang lakukan. Bukan kita yang melakukan. Dan yang jeleknya kalau misalnya ada kodamnya, terus kodamnya masuk ke kita, kitanya nggak bisa kontrol. Itu yang ditakutin. Bisa menjadi kekuatan yang memang kita sendiri nggak bisa kontrol. Yes. Oke, itu perbedaannya. Dan Maria, sebelum kita ke Maria, Mas Jalap sepertinya sudah selesai menggambar ya? Boleh, Oke. silakan duduk di Wah, sini Mas. kita lihat wajahnya cukup
Menyeramkan ya. Iya. Tapi jelas ya Mas, maksudnya seperti Ini ada di manusia dalam gitu. studio ini. Dan sekarang masih ada di sini. Masih ada, ini ikut di salah satu peserta. Ya, Ikut di antara salah satu Ikut? penonton. ikut di Ikut maksudnya diundang atau nempel atau gimana? Kodam dia kan. Jadi sebenarnya dimiliki ada. oleh salah satu penonton atau Iya. memang dia Dia penonton di sini memang dia punya ikut. pedang. Iya. Semuanya pasti punya. Satu, dua itu pasti mereka punya kodam. itu Setiap- gambar boleh jelasin nggak Nah, Mas? itu Mas Michael mau bicara? Itu yang dimaksud Mas Jalak itu ini dalam hal ini dia kodam bawaan. Ini ada bawaan. Kodam Iya, bawaan. kodam Jadi bawaan. kodam itu dia punya dua jenis. Ada yang dia sistemnya dimaharkan atau kita beli dari orang. Ada juga yang memang bawaan dari lahir. Memang dia sudah dijaga. Nah itu tipenya dia ada yang jaga. Mas Jalak sebenarnya gambarnya itu ada dua kalau misalnya dilihat. Di belakang itu ada yang satu tapi mungkin Mas Iya. Jalak meninggal belum bisa ngelihat yang di belakangnya. Yang mana Mas? Mungkin maksudnya? Mas Jalak boleh duduk di situ nggak? Kita bawa ke sini Boleh, aja mungkin boleh kalian. sini. Biar mungkin bisa lebih lagi Mas Jalak boleh duduk di sebelah sana. Maksudnya yang bayangannya, Yang saya nggak sebelah berani, sini saya sebenarnya nggak berani bayangan. nunjuk. Ini ada bayangan. Oh itu yang baru saya Bayangan. mau Nah, nanya. jadi cuma yang di orang itu yang lebih dominan yang ini. Siapa yang punya kodam? Sorry. Boleh ditunjuk atau dirahasiakan atau boleh? Nggak usah. Nggak Oh usah. gitu ya, kenapa sih Mas? Nggak apa-apa, soalnya biasanya itu kan privasi orang. Kalau misalnya kodam bawaan, dia biasanya juga dia nggak terlalu mau untuk diekspos. Tapi kalau memang mau nggak apa-apa. Kalau memang bersedia. Kalau memang mungkin ya. yang merasa silakan tunjuk tangan, tapi kalau mungkin gak ada yang tunjuk tangan berarti mereka nggak mau ditunjuk. Iya. Sambarinu. Nggak apa-apa Mas Michael, kalau Nggak memang apa-apa, beliau. nggak apa-apa. Oke. Untuk karena kita membahas tema kali ini tentang kodam, kita nggak ada maksud apa-apa, tidak mau menjudge orang itu, tidak mau berpikir negatif. Mungkin di episode kali ini tentunya kita dengan tema kodam berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau memang Ada yang mau? berani ataupun Pasti lihat. monggo gitu, silakan kalau memang yang digambar oleh Mas Jalak ada yang memiliki. Oke, kayaknya belum bersedia ya. Punya Tapi saya saya, mau Mas. tanya, Mungkin nggak tahu kali orang itu sendiri yang dia punya. Kalau Iya. orang punya Tunggu, kodam tunggu. itu dia sadar nggak? tadi Ya. Mas ngomong apa? Itu punya saya. Itu dari leluhur. Oh. Jadi gini Mas, ada yang... Oh sorry Mas, saya bukannya Lu maksa maksudnya. jadi ngomong udah nggak mau. Sorry, loh. enggak kan aku nggak. Ini kan namanya acara live ya. Kalau memang Maaf ya, Mas. dia nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kok jadi lemes gitu sih? Iya. Nggak apa-apa. Jadi gini, Habis Masnya deket soalnya, saya jadi nggak tahu mesti gimana. Kalau jauh saya masih bisa nginep. saya jadi bingung mesti ngapain. Nggak, jadi gini, kalau misalnya bawaan leluhur, itu memang dia ngikut secara natural. Dan kadang orangnya sendiri nggak pernah sadar bahwa dia ada yang ngikutin. Pada dasarnya manusia lahir pasti ada pendamping. Pasti ada pendamping. Semua manusia lahir pasti ada pendampingnya, nggak mungkin cuma satu. Cuma dia lahir plek-plek cuma satu, nggak mungkin. Oh gitu. Yes. jadi sekarang ada nih ikut sama Mas Michael ya. Kalau namanya pendamping dari lahir, dia nggak akan pernah lepas dari saya. Dia pasti akan dampingin saya Apa ini terus. yang buat Mas Michael jadi kuat, jadi martial art? Gitu. Kalau martial arts, pilihan hidup, bukan macam-macam. Oke, Gitu. oke. Baik, apa namanya? Ria dulu. Maria Winata. Maria. Kalau Maria sama Hodam percaya? Percaya dong. Percaya. Karena kan nggak tahu sih. Setahu saya orang kan bener kata Mas Michael terakhir punya kodam. Jadi terakhir ada kodam ada korin ya. Yes. Ya, jadi ada kayak misalkan gini deh. Untuk lebih gampangnya kodam ini kayak pembawa baik, korinnya yang jin yang jadi gini kalau misalkan tergantung manusianya sih kalau buat saya adalah kalau misalkan kita berbuat lebih banyak baik gitu sama Tuhan sama manusia jadi kan kadang kita suka diingetin nih sama kodam jadi kalau semuanya kalau misalkan ini kita kadang nggak tahu kita punya kodam apa enggak kita nggak pernah bisa lihat gitu kan Ya. cuman kan kadang suka diingetin nih kayak misalkan nih kita jalan aja gitu kayak misalkan ada pertanda itu berarti kita diingetin gitu loh walaupun kayak misalkan jangan lewat sini kayak gitu Itu insting atau Feeling, tahun? ya. Apa gitu? tapi itu kadang kalau buat saya sih lebih banyak yang ngingetin Bisikan, ya? iya cuman kadang kan orang suka salah ya kayak misalkan melakukan kesalahan karena bisikan-bisikan Ya. dia bilang kodamnya gitu kan Padahal? dan padahal kan itu sosok jin yang lain misalkan gitu jadi kayak misalkan jin bawaan yang lain dia bilang oh ini kodam saya nih saya harus bunuh orang katanya nah itu suka salah Jadi intinya kodam itu selalu membawa ke kebaikan ya harusnya. Gini, seperti halnya manusia,
makhluk itu juga pasti punya, ada yang baik, ada yang nggak baik. Karena Yang kita harus hati-hati cuma sama yang nggak baik, gitu. tahan dulu, Mas Saya Mata. tahan, iya. Oke, karena kita sekarang masih punya bintang tamu. Ini praktisi supranatural. Jadi mungkin teman-teman juga yang hadir di sini, teman-teman yang punya ya sixth sense atau kelebihan lain, boleh nanti kalau memang mau bertanya, mau memberikan sebuah informasi kepada kita tentang kodam juga boleh. Oke, boleh, Tapi kita bebas. panggilin dulu. Ya, Ini boleh. dia, Mbah Dimas. Ini wajah-wajah baru yang berkaitan dengan hodam ya. Muda-muda ternyata Jangan melamun, Allah jangan melamun. Akbar. Anda jangan melamun. Jangan melamun. Bapak kali yang melamun. Ya, tadi Nggak pernah melamun, Pak. Hidup saya emang udah begini, Pak. Saya nggak pernah melamun. jangan. memang mukanya gitu, bengong temanya. Bukan bengong, Ayu. Mukanya dia songong. Oh, oke. Mas Dimas, iya apa kabar Mas? Sehat. Mas Dimas nih kalau bisa dibilang apa nih? Ahli supranatural apa apa ya? Ki, aki apa gimana? Saya kalau bisa dibilang saya adalah praktisi. Saya selalu berjalan-jalan, ziarah, bertemu dengan banyak orang. Dan kadang-kadang orang banyak yang minta bantuan ke saya bantuin. Oke. Banyak hal. Tadi kan Mas Jalak udah gambar Iya. kodam yang ada di sebelah sini yang ternyata adalah kodam Mas Michael. Iya. Namanya Mas Michael gitu. Iya nih Mas Dimas mau Secara praktisi supranatural Ah, ya, iya. mungkin Mas Dimas ada yang mau coba ditunjukkan oleh Mas Dimas di hari ini, di episode Oh, kali boleh. ini yang memang ada kaitannya dengan kodam. Ya, boleh. Mas mau ngapain ya? Nah, saya Aduh, mau salah dulu. atraksi. Enggak, tenang. Ya nggak apa-apa, saya mau tenang. pindah aja. Tenang. Saya mau atraksi, sebenarnya bukan atraksi ya. Jadi saya mau supaya semua orang di sini bisa merasakan apakah di badannya ada hodam atau tidak. Saya yakin Ada kodam atau enggak? di antara semua yang ada di sini pasti bisa merasakan apa yang saya bilang. Mas ini ternyata kemampuannya di balik senyumnya itu dalam loh. Enggak. Ini Oh bisa tahu ya punya hodam apa enggak gitu Oh Mas? nggak boleh pakai jam ya? takutnya saya udah berkali-kali ganti handphone. Saya berkali-kali meledakkan lampu. Meledakan lampu, Iya. lampu bisa pecah. Betul, istri saya ada di sini, jam di rumah saya nggak pernah benar karena energi yang saya keluarkan. Tapi nggak pernah ngancurin energi istrinya kan hodam Mas? itu. Enggak. Saya sebenarnya penasaran pengen ada hodam atau enggak tapi takut juga ya. Oke. Saya minta izin semuanya. Oke, sebelumnya Pak Iwan, saya minta izin. Mas Jalak mungkin mau mencoba menggambar sosok kodam yang lain lagi, silakan. Kita Ke tempat yang awal tadi saya biar ada space-nya. Saya akan mengeluarkan satu buah bahasa. Siapapun yang badannya bergetar, saya minta angkat tangan. Mau itu bintang tamu, mau itu siapapun di sini, maupun hostnya. Mana tahu. Tarik napas yang dalam semuanya. Lai in cai sa se syak. Lai al insya. Lai al insya. Lai la. La lihatia. Jahlah Allah yang merasa bergetar silakan angkat tangan. Saya Mas, Saya, oke. saya deg-degan, tapi saya Deg-degan. takut, jujur. Ada getaran? Ayo. Jangan bohong, jangan takut. Yang merasa badannya bergetar, angkat tangan. Nggak akan saya panggil, saya cuma mau tahu. Saya Mas, tapi jangan dia Ya, ini 1, 2, ada lagi? Nggak apa-apa. 3, ya ada lagi. 4, ada lagi. Nah. Bisa ada yang Mau apa, mau Mas? itu mic-nya. Iya, iya. Nah, Silakan ya tolong dikasihin tadi ke siapa yang angkat tangan tadi? ke yang tunjuk tangan. Ya, itu.
sebelumnya pernah berhubungan dengan dunia supranatural? Hodam, segala macam? Atau keturunannya? Atau kakek neneknya mungkin pernah segala macam atau pernah belajar? Turunan udah, belajar udah. Pernah belajar? Belajar apa Mas kalau boleh tahu? Gimana ya? Dari turunan kakek satu. Asalnya dari mana Mas? Padang. Dari Padang. Oh dari turunan memang ada satu ya? Oh oke. Mungkin kita ajak ke depan atau... Oh boleh? Kalau Boleh. misalnya si Mas Siapa mau. namanya Mas? Yogi. Yogi. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Oh, iya. Yogi. Yogi. Tapi berkenan nggak? Kita tanya dulu. Mau? Berkenan. Mau? Mau? Oke Gak oke. usah. Ada yang Kenapa? yang lain? Yang angkat tangan tadi? Jangan, kasihan. Angkat tangan tadi? Enggak ya? Iya, ngerasain. Mau maju? Yang mana? Oke, kalau yang berkenan aja. Berkenan, Yang memang berkenan. berkenan. Kalau memang Yang nggak berkenan berkenan jangan. aja. Enggak Kayak akan Mas lagi. Yogi meskipun dia berdetak jantungnya, tapi kalau memang nggak berkenan kita tenang. nggak maksa. Ayo, Anabel. silakan duduk Mbak. Ini sahabat kita Mas. Iya. Ini dia memang sangat sensitif di antara sahabat-sahabat kita yang lain. Si Mbak sebelumnya pernah berhubungan dengan dunia supernatural? Melihat macam-macam makhluk segala macam? Melihat sih enggak, cuman sering banget ngerasain dan Ngerasain. sering ketempelan gitu. Nah, jadi bahasa yang saya keluarin tadi, siapapun yang di dalam badannya ada berkaitan dengan jin, hodam, atau dan lain segalanya, dan lain sebagainya, otomatis. Tapi kalau boleh tahu tadi bahasa apa ya Mas? Nah, itu adalah bahasa untuk makhluk halus. Saya diberikan kemampuan oleh Yang Maha Kuasa untuk menguasai bahasa tersebut. Berbicara. Betul. Kayak mengundang gitu ya. Mengundang, berbicara, bernegosiasi. Jadi makanya mereka bergetar yang ada. Betul, iya. Oke. Si Mbak siapa? Mbak Sinyo. Oke, Mbak Sinyo mau berinteraksi bersama saya? Nggak akan kenapa-kenapa. Oh, iya. Janji saya. Oke. Silakan matanya dimeremit. Tarik napas yang dalam. Bayangkan sebuah tempat yang indah. Tempat yang indah sesuai seperti yang Mbak Sinyo mau. Mungkin di pantai, di hutan, di gunung, dan segala macam. Dia tarik napas yang dalam. Di tempat itu ada sebuah ruangan yang sangat gelap. Saya ingin Mbak Sinyo masuk ke dalam ruangan itu. Gelap sama sekali. Tetap dengarkan suara saya, dengarkan suara yang lain. Di situ Mbak Sinyo melihat seseorang seperti yang ada di pikirannya Mbak Sinyo. Mungkin itu laki-laki, mungkin itu perempuan, mungkin itu hewan, mungkin itu makhluk halus, mungkin itu bentuknya seperti apa, mungkin bajunya putih, biru, kuning, mau itu bajunya kerajaan, mau nggak pakai baju. Di depan Mbak Sinyo ada orang berdiri. Apabila sudah melihat orang tersebut, silakan dibuka matanya. Ya, dibuka matanya, Mbak. Melihat apa? Ada orang berdiri di depan? Masih bayangan gitu doang. Bayangan. Nah, bayangannya itu berwarna apa? Masih agak gelap. Masih gelap. Jauh atau dekat? Jauh dan mendekat. Jauh dan mendekat. Tinggi besar atau pendek? Tinggi besar. Tinggi besar. Mau kita lanjutin lagi? Boleh. Ini tapi sembari ngelanjutin tadi saya lihat Mbak Ria Winata gini-gini loh. Ada kenapa Mbak? Gak apa-apa, lanjutin aja dulu. Saya minta maaf ya Mbak ya. Gak apa-apa, silakan dilanjut. Oh maaf, kalau gitu berarti yang ada yang lain juga ikut kepanggil. Betul. Walaupun Jadi ngobrol ketika sama saya satu. berbicara artinya kurang lebih begini. Nama saya Dimas. Saya di sini ingin berkenalan dengan tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian. Apabila memang berkenan hadir, apabila memang benar berada di dalam sana, bangunlah. Saya mau berkenalan. Dan semua yang bergetar tadi ya berarti menjawab panggilannya saya. Jadi kalau Anda tidak jujur ya terserah, jujur ya bagus. Berarti Anda memang dipercaya oleh
Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memiliki. Mas, si mual teman saya, Mas. Oh, kenapa? Mual. Mual. Maaf ya. Di sini belakang panas banget. Oh loh. iya, pasti Panas saya dan berasa tahu. mual parah. Pasti tahu. Saya tarik nafasnya, buang, tarik nafasnya, buang. Sudah. Masih mau melihat? Jadi saya di sini mau interaksi supaya Mbak Sinyo ini bisa melihat. Bisa Mas Dimas buka? Iya. Untuk Sinyo melihat? Betul. Itu bukan Melihat masalah. yang mengikuti. Sinyo bisa melihat? Betul. Sinyo yang mengikuti berkenan beliau. atau enggak? Karena selama ini dia tuh nggak tahu, dia cuma Nah dia selama ini memang sering di sini, sering Live saya kasih tunjuk, bener. Ini cara saya. Enggak, Sinyonya berkenan? Oke. Saya bukan berkenannya. Berkenan tapi takut nggak? Iya sih sebenarnya. Nah, kalau takut, Iya, Biasa jangan. agak susah. Jangan. Tapi Mbak Sinyo harus sangat percaya dengan saya kalau misalnya mau melihat. Karena nah, Ya, percaya nggak? ya percaya. percaya. Kalau nggak mau jangan yang ke bawah dia, katanya pusing palanya. Oh iya, pasti saya tahu. Alamat. Oke. Iya. Oke, ya. Silakan. Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Tadinya mau ada iklan, tapi memang kalau memang Sinyo bersedia dari produser, nggak kita lanjutin aja nggak atau gimana nih? Ini karena lanjut aja. Oke, ini udah dari perintah dari control room, boleh lanjut. Tarik nafas yang dalam. Berdoa. Menurut agama dan kepercayaannya Mbak. Ikuti kata-kata saya dalam hati. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, saya meminta maaf apabila saya melakukan kesalahan, dan lindungilah saya dari mara bahaya. Lindungilah saya dari hal-hal yang tidak baik. Perkenankanlah saya untuk melihat siapakah yang melindungi saya dan siapakah yang datang melindungi saya dari keturunan saya. Masuk ke dalam ruangan tersebut tadi, ruangan yang gelap tadi, ada satu cahaya di depan. Mbak Sinyo silakan melangkah ke sana. Tarik nafas yang dalam. Di depan sana saya minta Mbak Sinyo lihat rambutnya panjang atau pendek. Ya dibilang aja. Masih bayangan doang. Masih bayangan Tapi doang. saya nggak kuat, sumpah ini panas banget. Oh ya udah. Ya kita tarik nafas yang dalam. 5, 4, 3, 2, 1. Maaf ya Mbak ya. Udah. Ya begitulah perasaan saya apabila melihat makhluk halus. Saudara-saudara saya, teman-teman saya, sebagai ya praktisi, ya begitulah perasaannya. Panas ya Mbak? Banget. Tapi Mas hebat loh. Senyum terus ya. Saya sih nggak bisa. Oke. Tapi saya tuh lihat efeknya gini Raffi. Jadi fokusnya ke Sinyo, tapi Maria kena, Sandy kena, terus teman-teman di sini kena. Yang Mbak Sandy rasain apa? Saya tuh sakit kepala. Sakit kepala. Saya juga agak Kepala enak pusing nih Mas. banget lama-lama. Saya juga agak ini. Nah, makanya saya mau Kemarin nanya. sempat berapa hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu saya. Selasa. Oh iya, saya juga Oh sempat. iya, jadi main gini, begini. manusia energinya itu adalah positif. Sedangkan makhluk halus, energinya itu ya negatif. Jadi apabila kita bersentuhan dengan dunia ya tersebut, ya kita akan tahu. Ya beginilah Jadi negatif sama positif ketemu. Tapi kan biasanya negatif lebih kuat ya. Jadi makanya menimbulkan efek-efek semua gitu. Enggak juga. Jadi enggak juga. Hubungannya gini, semua berhubungan sama energi kita sendiri. Makanya kenapa kalau misalnya Maaf ya, Mbak. teman-teman yang praktisi, biasanya mereka akan melakukan ziarah, mereka melakukan puasa, mereka menjalankan apa yang disebut sebagai lelaku. Lelaku itu tujuannya adalah untuk memperbesar energi diri. Tarik napasnya. Jadi pada saat kita mau melakukan yang seperti ini, pemanggilan, energinya udah cukup. Jadi kalau misalnya terjadi pergesekan, efek-efek negatifnya bisa sedikit minimalisir. Kayaknya Sinyo udah letih ya. Lagi Yang ngelamun jangan itu takut. ngelamun. Dan juga kayaknya Mas Jalak udah selesai gambar. Kita akan coba bahas gambarnya nanti ya. Setelah yang satu ini tetap di Late Night Show.
Night Show bersama kita di episode Khodam. Ya. Sekali lagi untuk penonton jangan ada yang melamun karena untuk segmen yang ini Ya. kita akan meminta kepada Mas. Kenapa Sinyo? Sinyo tiba-tiba rambutnya gondrong. Itu dari tadi. Nggak, dia masih mual tuh nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Yang penting jangan apa? Jangan ngomong. Jangan, ya jangan itu dulu ya, jangan yang aneh-aneh dulu. Mikir aja. Yang indah-indah. Nanti mikir aja. udah sekali lagi jangan ada yang melamun, jangan ada yang sopra karena di segmen ini Mas Dimas akan mencoba menunjukkan hodamnya kepada kita semua. Betul. Kodamnya Mas Dimas? Hodam. Jadi nggak ikut aku akhir-akhir Mau kan. hodam orang, mau hodam saya juga nggak ada. Oke. Tapi sebelumnya kita akan ke Mas Jalak. Mas boleh kita bawa lagi gambarnya ke sini untuk sama-sama apa yang digambar sama Mas Jalak? Tadi setiap dimulai itu gambarnya nggak ada item-itemnya ya Mas? Maksudnya bayangan yang di belakang ya? Jadi Mas Jalak ini sekali lagi aku perkenalkan, Mas Jalak ini salah satu orang yang punya kelebihan bisa melihat dan bisa memvisualisasikan lewat gambar supaya kita bisa lihat wujud. Ini Khodam atau Yang ikut Khodam jadinya. Khodam juga yang ada di sini? Wanita ya? Harimau wanita. Harimau. Oh, Harimau wanita. harimau. Iya, betul. Siapa? Hah? Yang Yang ikut. Sinyo. Iya. Yang tadi. Iya. Yang tadi ditutup sama. Betul. Ini kurang lebih wujudnya. Nenek aku dulu almarhum sempat ngomong sih ada yang jagain aku bentuknya emang harimau. Terus waktu itu sempet ya percaya nggak percaya pas lagi sakit pingsan terus ada yang mau macem-macem di sini kegaruk dan gue ngaum itu masih ada cakarannya. Oh, gimana? Jadi aku pingsan terus ada yang mau macem-macem misalnya mau cium-cium gitu. Nah, tahu-tahu gue langsung ngaum jadi ada yang jaga. Orangnya yang mau iseng itu. Oh, Iya. kayak kamunya mengaum gitu. Iya, bukan aku nggak tahu pokoknya temanku yang ngelihat itu Sadar nggak sadar? udah ngelihat cakarannya tadi lo ngaum gitu nggak sadar. Ada mau nyom. Ternyata kalau Khodam itu melindungi ya Mas? Maksudnya walaupun nggak sadar. Iya, itu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya bawaannya leluhur, dia fungsinya memang untuk melindungi. Gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Kayak gini sebenarnya nggak usah takut. Jadi gimana ya? Kalau misalnya kita mau bicara sedikit ke arah spiritual, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Gitu. Jadi seharusnya kita nggak usah takut sama yang seperti itu. Oke. Ya, tapi kan membuat orang jadi lebih sensitif ya. Ini dia gimana biar kontrol Khodamnya? Maksudnya dia sedikit-sedikit kadang-kadang suka. Kadang sih kalau buat aku kan orang-orang suka kadang takut sendiri ya. Perasaan takut itu kadang ngebikin personal orangnya itu kayak yang tadi kayak mulai pusing karena dari awalnya udah ketakutan sebenarnya sih kayak gitu. Katanya Sandy sama Ria punya Khodam dan tahu kalian berdua kalau kalian tuh punya Khodam. Akhirnya setelah kejadian yang tadi saya kasih tahu itu akhirnya tahu karena saya datang tanya dan tanya langsung ke Khodam. Bukan. Orang Iya, Peter. iya, Orang iya, Peter. iya, bukan orang Peter sih. Iya, waktu itu saya datang ke Oh. masjid. Terus dia kasih tahu itu justru kamu punya Khodam, makanya yang bola waktu datang ke kamu itu kamu masih kan saya bilang saya nggak bisa bernafas dan saya tahu saya nggak bernafas. Terus habis itu lihat nenek saya di atas kan ya. Tapi setelah itu langsung baru sadar, oh ya saya nggak bernafas. Langsung tuh sadar kayak berasa jatuh karena saya dari dalam posisi sadar tadinya kan, terus kena melayang, terus bangun lagi gitu. Jadi kayak lama sekali tidak bernafas sampai akhirnya lihat nenek saya itu dan akhirnya saya bernafas lagi. Oke. Yang itu yang saya Berarti ada ya ya, Khodamnya. yang saya terjadi Ya. akhirnya mereka bilang itu Khodam kamu. Oke. Jadi, Kalau Mbak Ria? bola apinya yang nyerang, Bola api neneknya nyerang. yang ngelindungin. Jadinya seperti itu. Waktu pertama-tama saya nggak tahu itu apa. Oke. Kalau Mbak Ria? Mungkin masih udah lihat kakak saya. Misalnya kelihatan dari tadi nih saya Dari jadi kelihatan. gemeter. Jadi emang cuman kan emang selain Khodam kayak misalkan saya lagi di lokasi mana gitu kalau lagi trip syuting itu kadang suka mungkin energinya sama kali ya. Kadang orang kan kita energinya suka berbeda dengan mereka pun juga kita ada yang berbeda ada yang sama. Nah, mungkin selaras gitu. Jadi kadang mereka mau ikut ya udah ikut aja. Asal nggak ganggu, nggak apa karena kan kita manusia lebih di atas mereka kan ya. Jadinya saya cuma bilang ini sekarang dia ikut Ini komunikasinya kayak biasa dia- atau gimana? sebutin aja namanya dia perempuan sosoknya jadi suka ikut aku kemana-mana gitu usianya kurang lebih paling masih muda lah 18 tahunan gitu
Tadi kirim salam sama Mas Michael. 18 tahunan, jadi agak. Kodam satu aja atau bisa Bukan, lebih? jadi- Bukan, ini bukan hodam, jadi ini emang ikut. Dia ngikut. Jadi pas waktu syuting. Tapi ini Bukan. tentang hodam. Hodam itu emang beda. Yang hodam maaf dari dalam negeri dan katanya juga berbeda dengan hodam yang dari luar negeri. Iya. Kayak contoh nih, kita orang Indonesia. Ada juga katanya orang luar negeri. Sama dengan hodam. Katanya hodam yang di Indonesia dengan hodam yang berada di luar Indonesia itu berbeda. Bisa. Gimana? Ada Mas Michael apa? Ya. Ya jadi gini, kalau hodam dari luar negeri dengan hodam yang ada di Indonesia itu berbeda, bedanya dari segi budaya, bahasa. Nah, walaupun bahasa hodam juga berbeda? Ada. Dia bisa berbahasa manusia, bahasa kita sekarang, bahasa Indonesia dia bisa, bahasa Sunda bisa, Jawa bisa, Padang bisa, dan segala macam. Tapi ada bahasa hodam sendiri. Yang tadi Mas omongin. Ini berarti bahasanya mereka tuh ngikutin manusia yang dilindunginya. Kalau hodamnya dari luar negeri, ya dia bisa berbahasa Inggris. Dia bisa berbahasa seperti saya tadi. Kalau misalnya dari Indonesia, dia akan berbahasa. Kalau tadi yang Mas Dimas di awal ucapkan itu bahasa tadi Itu sebenarnya bahasa kuno, Mas. bahasa kuno. Bahasa kuno. Bahasa itu kalau misalnya sekarang udah nggak ada. Coba boleh sedikit atau itu nggak bisa Nggak dimain-mainin bisa. orang itu ngundang. Lu mana ada kan kita pengen tahu maksudnya bahasa kunonya itu. Kalau saya mengeluarkan bahasa itu, yang mempunyai hodam itu akan mengerti. Nah, jadi kalau misalnya saya mengeluarkan, ya nanti hang lagi, pusing lagi kepala orang-orang segala Tapi macam. untuk kesempatan ini di segmen ini katanya Mas Dimas mau mencoba untuk memperlihatkan hodam sama kita. yang apa nih Mas? Hodamnya Mas atau Saya mau menunjukkan bahasa dari makhluk halus. Nanti saya akan memasukkan ke salah satu dari penonton. Oke, nanti teman-teman ingat jangan ada yang coba. Saya minta semuanya, saya minta mohon maaf kepada para sesepuh di sini, kepada para ini di sini. Siapapun yang masuk ke dalam badannya, saya minta untuk yang maju ke depan ya. Lain saya lahin lah, ansyari lahni. Siapa nama kamu? Ankahti siahtih tanah, ansyari handis tahdina, unta illa insya'inta, istah sintahti, lahindah distah nihmanlah. Ya, angkat tangannya. Mau maju ke depan? Mau sambil duduk atau mau gimana? Mas ya? Mas siapa namanya Mas? Afri. Afri. Mas Afri dari mana? Rumahnya di Jakarta atau Bekasi. Bekasi? Pernah datang ke Late Night Show sebelumnya atau ini baru pertama kali? Pertama. Ini pertama kali. Pertama kali. Nonton waktu itu episode yang memang kita mengajak teman-teman atau emang khusus datang ke sini karena penasaran sama Nonton yang pertama belum, karena penasaran langsung ke sini. Oke. Luar biasa. Karena penasaran langsung ke sini ya, seperti yang kita undang waktu itu. Mas Dimas ini kira-kira bahaya atau Enggak. Boleh ceritakan tadi Mas kenapa 7 Jadi, tangan? ya, nanti saya akan memasukkan hodamnya saya. Dingin ya? Dingin ya. Parah Dingin. tadi. Gak ke kepala tadi. Ya, oke. Nyungit. Saya akan memasukkan hodam Pegel saya leher. ke badan Mas siapa tuh? Afri. Oke. Nanti beliau akan berbicara dengan bahasa jin, akan saya artiin. oh maksudnya hodamnya masuk ke dalam tubuhnya Betul. Mas siapa Iya, Mas? Afri. Afri. Jadi hodam Mas Dimas akan masuk ke hodam Mas Afri. betul. Masuk ke dalam Oke. ya badan. Mas, saya siap pinjam dulu. Boleh. Ya badannya. Enggak, ini benar nggak akan terjadi apa-apa nih. Enggak. Mas Afri berkenan, nggak Ya, siap. berani. Ya. Saya datang memang udah siap mengandung risiko. Ya, Mas. Silakan mungkin mic-nya dipegang aja ya, nggak apa-apa. Gantengan ya. Saya nggak apa-apa di sebelahnya Mas. Oh, silakan.
Al-aishin sahdilah li'ah. Lain syah. Ahdi syahdi hati. Li'indah titih sisah. Dia bilang, ya kenapa saya dipanggil ke dalam sini? Ada yang bisa dibantu? Udah ada mas, udah ada mas, udah, Ya. udah masuk maksudnya mas. Leisi ahdian ahsidah titah ahdiyah. Ihkah. Suaranya pelan ya. Iya, karena memang begitulah bahasanya mereka. Kita harus benar-benar mendengarkan secara halus. Ini hodam dari mana? Atau dia bicara apa? Beliau ini berasalnya dari Mesir. Dari? Dari Mesir. 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 Oh pantas ya bahasanya seperti kayak zaman-zaman Betul, dulu ya ya. kalau kita tahu auk ya itulah Ya. mas. Asisah diha leih ahdi. Dia berterima kasih udah diundang datang di acara ini. Al-Isya tahna linsitah. Ada lagi yang mau di itu? Ada lagi yang mau Mungkin ditanya? dari Mas Michael atau dari teman-teman yang ya, dari yang jauh-jauh Dari datang. tahun berapa mas dulu di Mesirnya? Umurnya udah berapa gitu? Saya rasa kalau misalnya menyebutkan umur sudah ribuan tahun pastinya. Mas Jalak boleh sambil terus digambar ya. Mungkin ada yang di studio yang jauh-jauh yang teman-teman kita. Ada yang mau bertanya? Mau, Ibu? Boleh pinjem atau ada mic yang lain? Tanya. Ibu, terserah Ibu mungkin apa yang Ibu lihat atau teman-teman lihat. Yang memang khusus di episode ini teman-teman yang memang Yang datang kemampuan. kemari mereka punya kelebihan yang lain. Ya. Mungkin sama dengan Mas Dimas, sama dengan Mas Michael, yang saya dan teman-teman lain yang nggak punya. Mau tanya boleh. Ibu Ada mau. yang mau coba ditanya atau ada coba yang mau ditambahkan Ya, sesuai silakan. dengan yang apa yang memang Ibu lihat. Ibu siapa namanya maaf Bu? Ya, oh iya, Eyang Rati. Eyang Rati. Iya. Memang sebelumnya saya pernah ketemu sama Eyang. Iya kan, Di acara YKS waktu itu YKS ya, waktu bambu gila, waktu ada orang kesurupan. Iya, betul. Iya. Silakan ada yang mau ditanyakan mungkin takutnya ya. lama-lama jadi. Tapi nggak ada waktu itu. Waktu itu saya nggak ada di sini. Maaf jangan reuni tolong ditanya ini ada. Ini serius Silakan, loh. Pengen ngobrol lama banget. Ayo, Eyang, silakan. Saya buat you. Gini, Mas Dimas ya? Iya. Ya. Mas Dimas, kenapa mesti manggil yang jauh-jauh? Kenapa nggak yang ada di sekitar kita aja? Biar bahasanya mudah dimengerti gitu. Oh gitu. Iya. Eyang mungkin Eyang bisa, Eyang Rati bisa. Ya, biar beliau aja nih segmennya beliau Oke. kan ya. Gak apa-apa kalau memang ada teman-teman yang memang bisa menggabungkan itu kita Oh boleh, sangat- boleh saya. sangat boleh, sangat boleh, ya. Boleh. Sangat boleh. Kalau memang Mas Dimas juga Oh mengizinkan. boleh, silakan. Mau Eyang? Ayo, Eyang. Monggo Mas Dimas saja. Oh saya aja. Nggak apa-apa, Oh, iya, nggih. udah. Atau mungkin teman yang lain? Karena Nanti saya request- akan mendeteksi, saya akan lihat, ya. Silakan ya. Coba yang dari sekitar sini aja, Oh, iya, karena di sini cukup angker aku rasa. Ya memang di sini sering banget Eyang, apalagi episode kali ini Mas. Waktu episode saya waktu itu ada yang kesurupan ya. Iya. Oke. Jadi gini, karena mungkin kita lagi fokus di hodam yang dari luar negeri, mungkin kita boleh ngobrol dari sana dulu ya. Oke. Oke, silakan. Ada yang Kenapa mau Mas ditanyain? dari kenapa harus datang Karena yang luar? orang yang di dalam ini kan harus gitu. Jadi Iya, kalau iya, bisa iya. agak cepat. Mungkin Oh ya silakan. dipulangkan dulu ya Mas ya. Iya, mau dikeluarin dulu. Ada yang tanya? Kalau aku mau nanya, kalau ini kan udah dimasukin gitu ya. Iya. Tapi kok dia diem aja gitu, yang kemarin-kemarin aku lihat kok sampai yang trak. Karena ini kan kenal sama saya. Oh gitu. Kalau nggak kenal dia bakal. Oh iya, pasti ngamuk, pasti ngamuk. Sorry mas, saya potong dulu. Kalau misalnya mau ngobrol, bagusnya dia dikeluarin dulu. Iya, ini kasihan soalnya. energinya. Keluarin aja mas. Ya, saya Iya. keluarin dulu ya.
siap. Ya, buka matanya. Boleh minta air minum? Bekas tapi. Mas Afri, apa yang Mas Afri rasakan setelah ngerasain? Dia merasakan nggak sesuatu atau malah biasa-biasa aja? Ya, dia akan merasakan sesuatu. Bisa boleh dijelaskan ya Mas, kalau habis ada isinya kenapa harus selalu minum ya? Apa dehidrasi itu atau gimana? Kan energinya terkuras. Haus? Iya. Kan energinya Atau panas atau terkuras kering? kan di saat itu. Jadi kita perlu air minum pertama kali lah. Gimana Mas? Makin lama makin lapar biasanya. Berasa kering. Ya, Kering. Ya. Padahal suaranya yang Matanya agak merah pelan, jadi. ya. Kelihatan di merem. Yang dirasain apa tuh Mas? Kalau orang aslinya sekarang? Kalau sekarang sih agak lelah ya. Cuma pas pertama tadi Mas Dimas ya? Yeah. Mas Dimas baca mantranya, dada kerasa bergetar. Cuman nggak lama, panas tuh dari kepala justru. Panas dari kepala, baru ngejalan ke seluruh tubuh. Gitu. Udah nggak lupa apa ya? Sedikit lupa, gitu. Sambil saya melihat Mas Jalak nih, ini menggambarkan Hodam yang Boleh dilihatkan langsung, dilihatin langsung boleh Mas? Mungkin Ke kamera oke. mungkin. besar sekali ya Mas. Oke, ditahan dulu Mas Jalak. Ini adalah Hodamnya yang tadi punya sayap gitu terbang ya, memang karena jauh ya. Jauh emang. Jangan sompral. Ini kenapa Mas? Apa emang dari sananya begitu atau apa Mesir? Jadi kebangsaannya kan maksudnya orang Mesir. Makhluk Mesir maksudnya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang Yang ada punya yang mungkin kemampuan. punya Hodam yang bisa dijelasin sama kita. Iya. Mungkin adek ini silakan. Ada ini, oke. Ayo, atau kamu? Kok Eyang? Oke, mungkin selanjutnya boleh dipinjemin Eyang. Oke, Mic-nya siap. boleh, silakan siapa? Mas. Namanya boleh tahu Mas? Boleh ikut aja sama kita kali ya. Oke, nggak apa-apa ya. Masih ada waktu ya. Oke. Ternyata muda-muda ya yang punya Hodam. Saya pikir tuh ya udah umur gitu. Oke. Yang punya Hodam. Silakan duduk Eyang, monggo duduk. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang memiliki memang supranatural ini kalau mau memang menceritakan tentang Hodam. Hodamnya mungkin dari Mas yang ini nih. Mas, boleh pinjem ya? Sebentar. Dengan Mas siapa namanya dan Hodamnya bentuknya apa atau ya silakan. Kalau saya biasanya sih ngalamin kayak kalau kita ketemu orang ada yang ngasih tahu ada yang bisikin gitu. Mungkin setiap ketemu orang jadi ada yang bisikin ini orangnya mau apa. Tapi dalam wujud sih belum terlalu kelihatan. Jadi hanya kayak memberi suatu arahan. Bisikan gitu. Jadi Ya, kalau ada yang mau bisikan. jalan sama Mas sudah tahu. Ya udah ada rasa kayak feeling gitu. Mungkin kalau kita ketemu pasangan lawan jenis kayak ada rasa suka ya seperti itu. Jadi kayak ada rasa ada yang ngasih tahu getaran gitu. Ada naluri getaran yang lain ya. Kalau Mas, maaf siapa namanya Mas? Saya Rizky. Rizky. Iya. Kalau saya bisa bilang Hodam tuh dia tuh bisa ngebantuin kita. Bantuin Jadi, apa? Untuk banyak hal. Ya itu satu tadi dia bisa suka bisikin. Dan terkadang tuh Hodam itu bisa dimediumisasi. Mediumisasi itu maksudnya? Dalam arti kita tuh bisa buat ngajak komunikasi. Berkomunikasi? Ya, kita bisa ngajak komunikasi. Kita seperti dia bisa lah dia ngebantu kita. Seperti makanya terkadang tuh ada kita naik motor tiba-tiba tadi kita harusnya mau kecelakaan tapi ternyata ada yang nolong tuh terkadang tuh itu bisa jadi Hodam kita juga ikut ngebantu nolong. Oke, tadi sembari ngobrol sama Masnya, saya lihat Mas Jalak itu lagi diobatin ya Mas. Kenapa kalau boleh cerita? Jadi Mas Hodam tadi kirinya Mas Dimas, kanannya Mas Michael yang pegangin. Terus nggak lama dia tarik napas. Enggak, jadi Kenapa Mas? pada saat
Mas Jalak berusaha untuk membuat sketsa, itu kan butuh energi yang cukup lumayan. Kalau misalnya kita nggak bantu, misalnya transfer energi, kesian. Tadi udah mulai kelihatan sedikit drop, mulai lemes. Capek ya? Capek, lumayan capek sebenarnya. Rasanya waktu gambar tuh apa Mas kalau boleh tahu? Rasanya cuman kayak apa ya? Semacam kayak namanya apa? Satu ada urgency untuk Ya, untuk Oke. Ya, ada yang ngegerakin, ada gerakin. Mas Afri udah oke badannya? Kembali lagi nggak apa-apa? Bisa kembali lagi? Oke. Karena sekarang mungkin Eyang Rati, ini tentang Hodam. Mungkin Eyang bisa nggak berkomunikasi langsung dengan Hodam? Ya mungkin yang sudah ada di sini aja ya. Atau Mas yang memanggil, saya yang akan mendeteksi. Oh gitu, boleh. Oke. Yang sabar ya Mbak Sinyo ya. Pak. Sinyo kayaknya masih... Setiap ada interaksi dia selalu... Masih ada interaksi. Iya masih hang. Soalnya yang di dalam ingin berbicara dengan kita semua. Saya minta maaf, memang sengaja ditahan. Sinyo masih hang. Masih hang. Ya, silakan Mas Dimas, Eyang Rati. Yang mendeteksi, Mas Eyang Dimas Rati yang yang akan... mendeteksi, Mas Dimas. Mas Michael kalau mau coba menerangkan, boleh juga. Ya, nanti saya bantu untuk. Ya, terima kasih. Saya akan memasukkan lagi siapapun para penonton yang merasakan dingin. Oh ini aja. Ya udah. Ini atau ini Mas? Mau sweet atau Mas Raffi? Nggak kenapa Pak? Jangan nih Mas, baru kawin, yang lain aja. Ah ini aja. Ya, saya malam Jumat sunnah Rasul pulang. Si Mas namanya siapa? Pakai mic boleh? Boleh satu mic pinjam. Siapa namanya? Ayo. Made. Orang Bali. Iya, Made. Oke. Saya masukin. Mau itu nanti tenaganya super power, mau segala macam tolong ditahan. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Om Swastiastu. Sinyo jangan melamun ya. Made. Ya, tadi tolong Sinyo. Sira niki. Sinyo. Oke, mungkin Mas Michael lagi berusaha menyembuhkan Sinyo. Silakan Raffi ke Eyang. Ya, sini. Ya, ini Raffi. Ya, boleh. Made ini sudah dimasuki kodam. Yang masuk ini bernama Aryo Wiguno. Oke. Ya. Dari Bali juga atau gimana ya? Dari sekitar sini aja. Oke. Iya. Mungkin satu bisa membantu ya Mas Michael atau Mas Dimas. Oke. Ini kenapa badannya Mas? Dia bergetar karena dimasuki kodam yang ada di sekitar sini oleh Mas Dimas. Halo Pak. Itu ada yang kemasukan di sebelah sana, Mbak Eyang. Mas Dimas. Mbak Sinyo. Ini kayaknya Sinyo juga udah agak berat. Udah. Soalnya ini masuk tadi. Ini masuk semuanya langsung nyampe. Memang selalu langsung nyampe. Ini posisinya itu menjaga. Ya, aduh, lama. Selamat datang kembali Mbak Sinyo. Sinyo kenapa nangis ya? Enggak, Sinyo. Kamera boleh dekat Sinyo langsung.
Sinyo kenapa? Apa yang Sinyo kenapa? Kok nangis sih? Tadi kan aku bilang badan mendadak demam dari atas. Kamu ngelamun dari tadi lo nggak ngelamun loh. Kamu digini-giniin itu kamu nggak denger nggak? Masih enakan? Masih. Udah lega. Nggak Sinyo kenapa nangis? Yang ada di dalamnya itu. Nah, Nah, kalau misalnya ngambang Ngejaga. Ini kamu rasain apa tadi ngelamun Sinyo? Oke, jadi Itu yang di situ ada yang kerasukan juga jangan jadi ngelamun. ternyata Sinyo jangan ngelamun. Aku tadi tanya sama Mas Dimas, ternyata justru yang ada di Sinyo ini menjaga. Makanya diem tadi ekspresinya ya Mas ya. Ternyata kena ke sana ya Mas. Oke, mendingan kita coba makanya saya bilang tadi Ya. di sekitar sini cukup angker, makanya Mas jangan undang yang jauh-jauh. Di sini aja kita bisa manfaatkan. Oke, Sambil sambil itu. Oke, kita sambil netralisir ya. Jangan kemana-mana, tetap di Late Night Show. Oke. Oke, masih di Late Night Show. Tadi ada ya kita mencoba menetralisirkan karena udah ada satu penonton yang kemasukan dan Ini tadi kita tanya kayaknya kali ya, bentuknya apa? Sinyo juga tadi merasakan sesuatu hal yang beda. Sinyo ngelamun. Kita Biasanya Sinyo tuh nggak pernah nangis, tapi hari ini dia nangis. Boleh dijelasin nggak nih? Jadi begini, ketika Hodam itu bertemu dengan Hodam yang berbudaya lain, dia akan saling menjaga. Nah, jadi ketika masuk Hodam dari daerah lain, Hodam yang melindungi seorang tersebut itu masuk menjaga. Karena kenapa? Takut kenapa, takut kena hempasan energi, takut kena hal-hal yang tidak baik. Tapi kok kena ke yang lain tadi sampai ada? Karena beliau yang di sana yang masuk itu juga mempunyai Hodam juga. Ini mungkin ada yang mau bertanya sama Mas Dimas, Mas Michael, Melki mungkin? ada Ria, Kalau ada saya sebenarnya yang apa tadi orang penonton di rumah bahkan ada yang ngerasain pusing-pusing gitu Iya. sampai ke rumah ya penonton Late Night Show. Oh ya? Ini acara live. Semua satu Indonesia yang mempunyai Hodam atau hal yang tidak beres di dalam badannya akan merasakan. Sorry Mas, kalau hal yang tidak beres itu seperti apa ya? Misalnya orang tersebut dalam pengaruh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Betul. Dalam keadaan tersantet atau sedang disantet, itu bahasa Mas yang tadi itu menghilangkan apa cuman mengetahui bahwa dia dalam keadaan mengetahui. Tapi bukan berarti hilang. Bukan berarti hilang. Membangkitkan yang ada di dalam. Kalau dia tahu mungkin ada baiknya dia menghubungi yang guna-guna ya. Betul. Menghubungi yang bisa menyembuhkan kali ya. Tapi memang itu ternyata mungkin bahasanya kalau kita dengar tuh pelan tapi banyak efeknya ya. Iya. Oke. Kayaknya kalau misalkan di sini kan dari tadi sudah banyak yang ngundangin ya. Penontonnya jangan bengong juga. Kadang tadi fokus bengong gitu loh. Jadi kan dari luar nggak tahu sih saya. Ya Sosok bengong itu kan kita sakit kepala ya. Terus rasanya lama-lama ngambang. Jadi ngambang-ngambang ke bengong gitu dengan sendirinya. mungkin karena Bukan mereka kita yang fokus kali ya. Fokus Kalau sama interaksi yang sudah dilakukan. Jadi kadang suka nggak. Jadi karena terlalu fokus atau hilang blank gitu loh. Jadi karena kayak sosok-sosok dari luarnya itu udah mulai banyak datang. Jadinya jangan ngelamun aja. Oh, gitu sih. Ini ya. Mas Jalak, Mas Jalak untuk Mas Jalak boleh. Tadi ada satu Hodam yang memang tadi kita lihat masuk gitu ya. Entah itu apa saya nggak tahu. Mungkin Mas Jalak boleh coba digambarkan lagi wujudnya. Dan tadi ada satu teman kreatif saya kasih kode bahwa penonton yang di rumah ada yang minta tolong untuk dinetralisirkan karena sampai kena. Itu kenapa Isa? Sampai ngabarin tadi ikut konsentrasi kan. Aku bahasa Jawa ya. Ini bahasa ini siapa teman ya? Iya teman. Oke, dia bilang pas Dimas komunikasi sama Hodam, awakku bergetar, langsung mual-mual sampai istriku. Suamiku bingung kalau Suamiku netralisir saat ini gitu. Oh gitu. Sampai sekarang dia masih mual dan pening. Oke, Ini bagaimana ini nih? temannya Isa Pak. Ya. Saya minta nama lengkapnya tolong dikirim ya. Nama lengkapnya, tanggal lahirnya. Oke, kalau langsung. Oh nggak usah, oke langsung Bisa? semuanya aja ya. Bisa, Mas? Oh iya bisa. Jadi gini, semua tadi yang merasa kepalanya pusing, tolong lihat ke saya, dengerin bahasa saya.
lalu nanti saya tutup. Mudah-mudahan Anda tidak akan merasakan pusing lagi, kepalanya hang lagi. Mudah-mudahan jauh dari mara bahaya, sembuh kalau misalnya memang Anda disantet atau diguna-guna atau hal-hal yang tidak baik. Saya nggak janji karena saya hanya mendoakan saja. Yang bisa memberikan dan mengabulkan permohonan itu cuma Allah. Amin. Lihat ke saya, tarik napas yang dalam. Buat semua penonton yang ada di rumah, tarik napasnya. Ili cinta ili tista insya li mansya ili tiha ansyari insya endai umpala insyidi li ansi ili ansya. Mudah-mudahan Anda semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu artinya kalau boleh tahu? Dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah, dari angin kembali ke angin, dari manusia kembali ke manusia kalau misalnya manusia ini berbuat jahat, dari makhluk halus kembali ke makhluk halus, dari alam sana kembali ke alam sana, dan dari Yang Maha Kuasa dihilangkan semuanya. Amin. Jadi doa ya dalam bentuk bahasa kuno tadi. Mungkin Mas Jalak sedang menggambar. Tapi Mbak Ria tadi boleh diceritain nggak? Karena waktu iklan tadi, Mbak Ria sempat kayak merasakan apa gitu? Oh enggak, emang kan yang tadi kan banyak aku sih lihatnya banyak sosok yang dari luar datang, bukan hodamnya mereka sendiri gitu loh. Kayak mereka semua pada datang, pada kayak kita nih ada di sini nih. Ya. Di sini itu sudah makin banyak gitu. Penuh. Jadi makin datang gitu, makin datang. Jadi yang bukan punya mereka sebenarnya. Jadi memang mereka mau datang gitu. Ada yang mau energinya yang sama mau nempel, ada yang energinya berbeda jadi benturan. Jadi buat kita semakin pusing. Jadi makanya kan kalau misalkan kita terlalu fokus habis itu tahu-tahu bengong terus ngeblank seperti yang tadi sih. Oke, jadi sebenarnya Mbak Ria ini bisa lihat juga ya. Lihat Ayu Dewi, cantik-cantik misteri gitu. Jadi kita masih pengen banyak berbincang-bincang, tapi kayaknya waktu kita juga terbatas. Mungkin kesimpulan untuk episode kali ini tentang Khodam. Ya. Dari Mas Michael, ada yang bisa ya, kalau saya sih semuanya, saya pasti akan selalu bilang begini, manusia itu makhluk yang paling sempurna, diciptakan seturut dengan citra Tuhan. Kalau makhluk yang sempurna takut sama makhluk yang kurang sempurna, itu harusnya tidak boleh terjadi. Dan semua bisa terjadi dengan izin Tuhan. Jadi kalau misalnya ada merasakan gangguan atau merasa kayaknya nggak enak nih atau gimana gitu, jangan lupa berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu aja sih sebenarnya. Terus juga jangan terlalu banyak bergantung sama Khodam. Khodam itu cuma membantu. Ya, kalau misalnya ada yang teman yang Khodamnya tuh hasil mahar, hati-hati, itu bisa jadi tuan atas kamu. Jangan dibalik, gitu ya. Kamu yang harus jadi. Saya nggak mau bilang itu tuan. Saya mau bilangnya kita temenan. Teman berarti bantu, tapi bukan berarti salah satu menjadi tuan atas yang lain. Oke, Gitu. baiklah. Satu pesan, puasa. Thank you. Dia cuma kurang puasa. Coba cari pakai puasa weton. Iya, karena buat saya sih ini aja, kalau misalkan benar tadi yang dibilang ya, manusia posisinya ada di atas gitu. Kalau misalkan memang kayak misalkan sosok jin yang lain mau datang, bukan Khodam ya, sosok jin yang lain yang energinya sama mau datang ya, kalau misalkan mau ikut aja. Cuman kayak kita tuh harus bisa nge-hold sendiri. Ya kalau mau ikut aja. Ya, kita harus punya kontrol, itu sih yang paling penting. Dan mungkin Mbak Sandy, Enggak. Sembari aja gitu, supaya nggak kayak gitu. Kalau Mas Jalak sembari. Mas Jalak, sembari terakhir kasih lihat ini ada Mas Dimas, boleh. Ini yang apa Mas? Cerita. Ini yang mana Mas Jalak? Ini yang tadi mungkin yang dari temennya Mas Isa ya. Oh. Ya ini dia. Langsung. Oh, bisa kelihatan ya? Bener, hasil Mas Jalak ya, tapi energinya habis pastinya kan, karena di sana tiba-tiba muncul gambar ini. Dari Jogja. Oh, ternyata jauh ya. Semoga dengan tadi didoain disembuhkan, sama mudah-mudahan tidak terjadi Mas Dimas, insya Allah ya.
buat pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Late Night Show yang mau menonton Late Night Show Ya. langsung di studio ini, silakan langsung kirim email di ticketing transtv.co.id atau Ya. SMS kemana, Boy? 0819 0819 9976. Ya. Jadi kita buka semuanya, siapa aja yang mau datang silahkan. Ya, siapa aja boleh datang sini silakan, tapi kita harus data dulu. Betul. Karena kita nggak mau studio ini terlalu penuh. Karena hari ini juga udah cukup penuh banget. Kita nggak pengen terlalu penuh karena nanti kalau terlalu penuh Nggak kondusif Iya, nanti nggak ya. kondusif. Yang pasti terima kasih untuk semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Terima kasih atas partisipasinya dan lagi-lagi ingat, kita harus selalu tunduk dengan satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Saya Raffi Ahmad. Saya Ayu Dewi. Sampai ketemu lagi di Late Night Show.